Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita belajar bersama di dalam untuk siswa kelas 7 semester 2. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal dari suatu makhluk hidup atau lebih bahasa dalam tata ilmiahnya itu segala sesuatu di luar individu yang merupakan tempat kompleks sehingga dapat mengurai satu sama lain. Nah, ini merupakan lingkungan. Sebenarnya lingkungan ini merupakan tempat tinggal kita. Itu cara mudahnya. Nah, komponen lingkungan ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup, organisme seperti tumbuhan, manusia, hewan, sel, dan lain sebagainya. Kemudian komponen abiotik terdiri dari benda-benda mati, bisa batu, udara, tanah, kayu, cahaya, dan sebagainya. Ini merupakan dua komponen lingkungan, dan dua komponen lingkungan ini berada dalam satu tempat yang namanya habitat. Di dalam habitat, makhluk hidup dapat berinteraksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, dalam suatu lingkungan ada juga namanya istilah simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antar makhluk hidup melalui proses makan dan dimakan dan jaring-jaring makanan serta melalui bentuk hidup bersama lainnya. Nah, ini contoh simbiosis tapi dalam rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan, bedakan antara ada istilah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan itu cuma ada satu jalur saja, rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu banyak jalur. Nah, rantai makanan itu satu jalur saja. Kalau jaring-jaring makanan banyak jalur. Jadi dalam jaring-jaring makanan itu terdiri dari rantai-rantai makanan. Kita ulas satu-satu. Untuk rantai makanan, contohnya ini ada rumput atau padi dimakan oleh tikus Nah, padi ini sebagai produsen. Tikus pemakan padi dia sebagai konsumen tingkat 1. Nah, tikus dimakan ular. Ular ini merupakan konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh burung. Burung ini sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian burung akan mati, kalau sudah tua dia akan mati dan burung ini akan diuraikan oleh para dekomposer. Nah, hasil uraian itu akan digunakan lagi oleh tumbuhan untuk hidup dia. Ini merupakan satu lingkaran rantai makanan, satu siklus kehidupan. Nah, kalau rantai makanan bergabung menjadi satu, itu akan bentuk jaring-jaring makanan. Di alam itu banyak sekali jaring-jaring makanan yang sangat luas. Di sini akan saya contohkan, misalnya ini ada tumbuhan, sebagai produsennya sebagai tumbuhan, ternyata konsumen tingkat satunya bisa kelinci, bisa tikus, bisa burung pemakan biji, bisa belalang. Begitu juga untuk konsumen tingkat 2-nya. Banyak sekali, ada beruang, ada rubah, ada burung pemakan serangga, ada laba-laba, ada katak, ada ular, dan begitu juga untuk konsumen tingkat 3-nya. Nah, semakin tinggi merupakan puncak dari suatu piramida makanan. Nah, ini terjadi di dalam alam luas atau dalam lingkungan kita di mana saling proses jaring-jaring makanan ini. Kemudian saya lanjutkan untuk simbiosis. Simbiosis ada 3 buah, yaitu simbiosis mutualisme, di mana hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan. Contohnya jamur dengan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan air dan garam mineral lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Kemudian simbiosis komensalisme, hubungan interaksi dua jenis makhluk hidup yang memberikan keuntungan pada satu pihak, tetapi yang satu tidak untung dan tidak mendapatkan kerugian. Contohnya tanaman anggrek dengan tanaman mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal, sedangkan tanaman mangga tidak mendapat keuntungan dan tidak mendapat kerugian dari pohon anggrek. Kemudian simbiosis parasitisme, hubungan interaksi dua individu yang satu memberikan keuntungan dan yang satu lagi memberikan kerugian. Contohnya kutu rambut pada manusia.
Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisapnya sebagai makanannya, sedangkan manusia mempunyai kerugian yaitu merasakan gatal pada kulit kepalanya. Ini merupakan contoh lain dari simbiosis mutualisme. Ada lebah dan bunga matahari. Di sini lebah mendapatkan madu dan bunga matahari dibantu dalam proses penyerbukan bunganya. Jadi saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Kemudian simbiosis komensalisme, ikan badut dengan anemon laut. Kemudian simbiosis parasitisme, tali putri dengan tumbuhan yang ditempelinya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Nah, untuk tugasnya yang kalian kumpulkan minggu depan, silakan kalian buat sebuah jaring-jaring makanan yang tersusun dari minimal 6 rantai makanan. Contohnya seperti ini. Ini banyak sekali rantai makanan di sini. Nah, silakan kalian buat lagi dengan tidak boleh sama, berimajinasi, membuat jaring-jaring makanan yang lebih bagus lagi, lebih kompleks lagi. Minimal 6 rantai makanan. Terima kasih untuk pertemuan pada kesempatan ini. Kita lanjutkan pembahasan mengenai lingkungan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.